banyak cewek yang lihat. Banyak. Jangan lupa dibeli. Ambil dagang nggak apa-apa. Tapi gue yakin kayaknya bakal banyak rokoknya sih. Iya sih nih. Sini numpuk nih ntar nih. Di situ numpuk ya kan? Ya kan? Oke, jadi teman-teman semua kita udah kedatangan tamu ya. Dua orang ini kita bakal tanyain. Jadi hostnya siapa anjing? Jadi kita kedatangan tamu dari Cilengsi. Jauh. Jauh banget dong, Cilengsi. jauh banget dong. Citerep. Waduh. Dari Citerep. Karena Naik bocah Scoopy. Scoopy. Masih nunggak. Gue ngeri disamperin Bopeng. Untung Oh iya jalan Bopeng. kagak lah. Oh. Dicil sama kawan gue sendiri. Kagak kalau sama yang begituan bahaya. Pernah gua Kenapa tuh? buka apa ada yang sama motornya. Waduh, Tetangga gua dia nunggak karena sama persis gue Uber sama debt collector. Gua sampai rumah, "Ma, tolong, Ma. Nih di Uber-Uber nih orang Ambon." Gua bilang gitu. Orang Ambonnya minta maaf. Salah. Demi Allah. Salah motor. Demi Allah, dulu itu masih zaman SMP anjing. Itu nggak baku hantam tuh. Makanya. Sumpah, ngepet. Padahal di box motor dari bokap gua ada inian, ada bukti pelunasan. Oh, bukti pelunasan. Guanya panik lah namanya bocah. Buset Bang, Pak, tolong Pak, saya di Uber Pak, digang. Sumpah demi Allah gua enggak bohong. Asik. Pembukaan yang sangat bagus kan? Bagus. Seru ya. Ya kita udah DC. Jadi setiap kalau gua pakai motor, gua tanya dulu nih misalnya motor lu. Iya. Udah lunas belum? Jadi itu doang. Itu satu udah lunas apa belum? Kalau belum, ya nggak apa-apa juga kalau belum, tapi nanya lagi, nunggak nggak? Gitu. Oh iya benar. Kan biasanya kalau anak-anak kan minjem motor Asal pakai aja ya. ada bensinnya nggak? Iya. Kalau gua nggak, Nggak. udah lunas belum? Udah lunas belum? Isi bensin aku bisa isi. Isi. Gua bilang, kalau belum lunas masa gua bayarin? Reng, saya kita mana-mana. Bener ya? Kalau minta bayarin. Lucu banget. Jangan ditanyain. Besok-besok jangan tanyain ada bensin apa kagak, jangan. Beda ya, pertanyaan udah beda ya. Beda. Udah lunas apa belum? Tadi perjalanan gimana ke sini? Gua perjalanan kiraan sejam sih tadi. Gua kira tuh daerah yang Citos kayak lurus lagi, apa sih namanya? Cinere ya? Cinere, sini atas. Iya, gua kira situ lurus terus. Ternyata gua ambil ke kanan lagi tuh, ke arah ke Lebak Bulus. Soalnya gua nggak ngambil Pondok Indah lurus terus, gua ngambil ke daerah Fatmawati. Oh, ya. Ya sebenarnya ke Pondok Indah macet, Fatmawati juga macet. Ya touring mini lah. Touring ini. Touring mini. Dari Jakbar ke Pondok Cabe. Gua dari Touring. Jakarta Timur ke Pondok Cabe. Cabe. Lu dari Sini. dari sini, lu orang sini. Saya orang sini. Bisa banget deh ngajakinnya di tempat. Ya kan saya nggak tahu ya mau di mana nih gitu. Apa-apa. Saya kan bingung banget nih. Aman. Daripada rame-rame banget kan. Nah itu. Tapi kehidupan di mana Jakbar ya berarti ya? Gua lebih banyak main sebenarnya dari Jakbar juga sih Bang. Kalau lebih jarang di Jakbar justru. Jakbar gawe doang, gua tahu Cengkareng aja gara-gara gua gawe tuh. Cengkareng. Iya baru tahu Cengkareng gara-gara gua gawe. Sebelumnya gua main palingan gua di timur, Condet. Condet. Gua main ya paling kalau di daerah-daerah Gandaria, Barito, Blok M situ kan karena ya dekat kan dari rumah gua Iya. ke situ kan dekat. Dekat. Terus juga Jakarta Baratnya paling samping sama Kebayoran Lama, main di Ciledug juga kalau zaman kuliah. Kalau barat banget mah enggak sih. Enggak ya justru. Cuman tinggal doang. Ya numpang hidup aja lah bahasa kasarnya gitu ya. Numpang hidup doang. Tapi lu punya teman kan pasti di barat gitu. Ya. Kayak gimana tuh? Pergaulan Nongkrongnya? iya. Nongkrongnya kayak gimana? Gaya-gaya nongkrongnya nih. Tongkrongan setiap daerah nih. Iya. Jakarta Barat. Ya teman banyak sih, modelan Dedet Kolektor juga ada. Bang Pukul juga ada. Yang ngelenong juga ada. Jakarta Barat tuh. Bahasa-bahasanya masih biasa aja lah. Jakarta Barat kayak nyablak-nyablaknya masih biasa. Jakarta Pusat tuh bahasa-bahasa tongkrongannya biasanya kalau sama gaya tongkrongannya itu di rel tuh. Oh iya, Bronx. rel ya. Kalau gue SMP Bronx, ya? dulu di 70 Oh, karet. iya. Jadi gue SMP itu di karet di Awaludin, seberangnya kan rel kereta. Kereta, tuh. ah. Jadi kalau setiap Senin upacara guru lagi ngomong tiba-tiba diem.
Oh. Soalnya getar. Gempa ya. Der. Sumpah di situ, tapi emang tuh rata-rata Jakarta Pusat ngomongnya ye goblok ya. Nah, Oh, Jakarta iya, Barat iya, ya. goblok Pusat ya. tuh. Ye goblok Jakarta. enggak ada loh. Iya. Gitu tuh, pusat tuh. Jakarta habis tuh. Kalau timur ngomongnya pasti agak nyerempet-nyerempet Bekasi, yang Bekasi. ngomongnya kayak kagak ada anta bocahnya. Iya. Bagianin beda. Iya, benar sih. Kalau selatan kan ya biasa dah, ada yang laga-laga tai which is literally basically babi lah. Terus tadi kan nanti kalau pertemanan lo basic lah standar ya anak-anak Pertemanan Jakarta semua ya. sama sih. Lah ya. Ujung-ujungnya mah Emang ada yang bangsat, ada yang bangsat, ada yang baik, ada yang bangsat semua bangsat lah. Tapi ya itu yang bangsat itu yang yang ngeluh ya banget. itu. Yang justru jadi kencang pertemanan tuh gara-gara mereka ya. Iya, bukan yang depannya baik. Mendingan yang bangsat sekali lah. Iya, yang depan bangsat, tapi iya. ketika lagi pas bener-bener serius makin bangsat. Makin bangsat. Jadi kayak kemarin kita bilang tuh ya, Bener. yang kayak ngomongnya solid justru yang nggak ngomong solid justru yang Yang solid. Gue nggak pernah ngomong solid. Nah itu Demi Allah, gue nggak pernah ngomong solid. Serius. kan banyak tuh di Itu banyak. tongkrongan kan mereka mengagungkan kayak gua anaknya solid banget nih gitu, tongkrongan gua solid nih, padahal aslinya nggak solid gitu. Ya, soalnya sulit. Iya. Sulit. Bener. Kalau orang nggak mungkin lah kalau dia solid ngapain dia solid. Nah itu bener tuh. Bener sih. Kalau dia ganteng nggak bakal ngapain dia ganteng kan. Iya, karena orang yang lihat. Betul. Ya ini solid. Lu solid ke situ mulu, kagak punya duit aja dia, kagak punya teman. Ya, ngentot. Keras banget ini, Yang benar. keras banget keras. Gak tahu itu buat siapa ya. Terus kalau perempuannya gimana perempuannya? Waduh. Percintaannya nih di daerah-daerah lu nih gimana? Cintaan lagi. Jangan percintaan deh dulu. Cewek-cewek di Oh Jakbar. iya, cewek-ceweknya dulu, perempuannya dulu. Aduh seru nih Jakbar nih, cewek-cewek Jakbar nih. Pirang. Anjing pirang ya kan. Pirangnya pirang tembaga. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis tembaga. berarti Tembaga ujungnya coklat tuh. ya. Iya, itu. Oh, itu tembaga. Oh, kayak bener. Pirang-pirang, terus. Ya, rate-nya 70 lah. Jakarta Barat 70 ya. Soalnya yang gue lihat daerah baratnya ke arah Kosambi sana lagi. Oh iya. Soalnya kalau baratnya modelannya apa Season City, Grogol kan gua nggak tahu kayak gimana Iya. bentukannya. Kalau Pik Jakarta Barat kagak sih? Utara kan dia? Ya utara. Utara ya. Iya, Gua nggak ngeliat. Pik mah udah di sini dah, kadar dah. Udah lain lagi dah, Beda mah. beda cerita itu. Udah cerita itu mah ya. Iya beda cerita itu. Gocek kita mah kagak sanggup katanya Itu sanggup. tinggal buka di TikTok aja ada mukanya di semua itu. Iya. Sama semua nih muka. Barat, selatan. Ya, selatan. Aduh. Asli selatannya gue juga nggak ngerti sebenarnya yang cakep-cakepnya bukan dari selatan sebenarnya itu. Dia udah orang-orang ngumpet ya. Orang-orang ngumpet tuh biasanya orang Depok, yang Depok ngumpet, iya. Depok ngumpet, Bekasi ngumpet, dia Menteng ngumpet. Waduh. Kalau yang ditanya rumahnya di mana di Halim tuh. Itu biasa cewek-ceweknya, aduh. Kita kadang malas kalau misalnya mau jemput, ya Allah. Segen ya? Ya kita berangkat jam 8, nyampe sana jam 10. Terus kita main daerah-daerah Jakarta Selatan, balikin lagi 2 jam. Oh, pulang rumah udah menjadi tai badan kita. Lepas badan habis doang makan angin. Mikirin aja, udah tua di jalan. baru makan udah lapar lagi tuh Udah ya. lapar lagi. Belum macetnya. Belum ya. macetnya. Ya gitu dah percintaan apa cewek-cewek. Cewek-cewek. Semuanya cakep sih. Cuma Cuman- kalau dibilang wangi belum tahu. Belum tahu. Oh cakep kan? Sebenarnya- Ya udah cakep. Bukan lebih ke daerah sih, kalau itu mah lebih ke personal masing-masing. Ya kan? Buat cewek-cewek wangi ya. Minimal mau wangi, bener deh. Ya muka lu biasa aja. Ya minimal mata kaki lu hitam tapi badan lu wangi kan enak. ya. Enak. Masih ada yang dipuji. Kamu wangi banget ya gitu. Sumpah. Coba bentek. Buset. Udah bentuk bengu lagi ya. Masih mending. Timbang lu ngeliat gila cakep bersih. Pas diendus pagi. Anjing, mampus. Mulut. Kadang gatal juga nih kalau gini nih. Ya. Tapi lu menanggapi hal-hal itu di daerah rumah lu tuh gimana? Cara menanggapinya tuh? Dengan kayak ada yang perempuan-perempuan kayak tadi misalnya gitu. Oh kalau kayak gitu gue yang jatuhnya biasanya kan kalau gue orang ya
Jadi ya ofensif gitulah, kayak ibaratnya Tegas. enggak, bukan apa sih, kayak pengen bikin hiburan terus loh. Oh, oke. Cuma kalau ada cewek yang menurut gua kurang gitu dalam arti ya nggak tahu lah, kalau namanya cewek apa cowok ilfil sama cewek itu kan pasti ada aja, nggak tahu kan dari segi Iya. gimana. Ya beda-beda ya. Itu jadi beda banget. Gua entah kadang apaan sih, biasanya yang gua biasanya kayak nggak pernah ngomong lu ngapa dah, Iya. apaan sih, nggak pernah tuh kalau gua udah kurang sama cewek Keluar tuh ya. iya lu ngapa sih, nggak jelas paling kayak gitu tuh. Tapi gua nggak yang langsung neken, cuma kayak gua diemin risih, balik gua bilang ngapain sih lu gitu. Akhirnya keluar deh tuh kalau emang udah empat banget ya, udah ngerasa udah Nggak enak di hati. udah enak di hati, lu keluarin deh tuh ya. Soalnya bau badannya. Bangsat. Ngomong mulu, bau. Tapi kan kalau tadi di masalah perempuan tuh, tapi kalau lu selama lu ngejalanin hidup nih, hal paling 4 apa yang pernah lu rasain tuh apa itu? Selama lu hidup nih, sampai bener-bener bikin lu gemet kayak anjing nih gitu. Semalam sih mimpi gua. Gua empet sih, ini mimpinya aneh soalnya, empet banget gua. Kenapa tuh? Gua lagi sholat nih, ya. Gua lagi sholat. Ini mimpi nih. Mimpi. Ini mimpi. Dia Ya. jadi pertanyaan kayak anjing. Hmm. Gua lagi mimpi, gua lagi sholat. Salat. Ya pantaran adik gua Claudia dah, umur Ya. 5 tahun 6 tahun. Dia gelendotan di gua di sini. Heeh. Gue lagi sholat gitu kan, terus dia naik lagi, gue diangkap-angkap begini. Gue udah kelar sholat, ya kan, saat gue samperin tuh bocah, gue gaplokin, anjing lu, nggak tahu orang lagi sholat. Itu maksud gue, itu mimpi yang anjing banget sih. Iya, iya. Tapi kalau gue selama hidup, yang bikin gue empet banget, nggak, yang apa ya, sebenarnya ada ya, tapi kayak Masih basic lah ya. dijalanin aja. Lu kayak misalkan seharusnya lu bisa keluar kota, tapi ternyata ada apa temen lu sama nih satu kerjaan, tapi tiba-tiba jadi dia Yang kesana iya. gitu. Padahal dari Sonanya tadinya lu iya, gitu. tapi tiba-tiba ini itu kayak masalah politik gitu kan, kayak ya udahlah ya, namanya hidup kali ya, pasti ada aja namanya tiba-tiba nggak dipanggil lah, tiba-tiba yang dipanggil lah kan. Berarti lu ngelihatnya kayak ya udahlah gitu, sesimpel itu aja ya, nggak dipermasalahin gitu maksudnya ya. Gue orang yang paling males permasalahan sebenarnya. Oke. Kayak misalkan kesenggol aja nih motor gue, jebret, lecet. Gue nggak mau yang kayak, tolong ganti nggak lu? Enggak. Ya udah bang. Karena kalau menurut gue, lu ada masalah lu bisa maafin orang, nanti ketika lu berbuat salah, nanti orang lain bakal maafin lu juga. Ah, ini nih Om. 1 juta ya, percaya ya Om. Oh, ini kata-kata langsung masuk TikTok nih. Iya. Terus jeduk. Itu menarik tuh, benar tuh. Tapi bener sih. Bener ya? Maksudnya. Tapi beda kan. Iya. Kalau gua kan Ah, kalau bisa dihajar. kalau dia tipenya yang kayak kalau bisa disayang sekarang dah, kalau dia gitu. Kalau gue nggak bisa, kalau gue mikirnya apa ya, bukannya takut atau gimana ya, masalahnya gini, jangka panjangnya sih. Iya, Masalahnya lebih lu ke hidup depan nih, ya. nanti misalnya siapa tahu nanti lu tabrak dia, dia nabrak lu nih, lu nggak terima, tiba-tiba lu ngelamar kerja di dia. Oh, iya. Kita nggak ada yang tahu ya, bener. Iya, bisa jadi kayak gitu. Makanya kan Ya Kita- kalau ini prinsip hidup gua. iya bener. Jadi gua nggak kayak udah lah, gua mesti mikirin gua punya ada 5 cewek, 3, gua masih punya orang tua, ibaratnya banggain gitu Iya. kan. Gua nggak mau yang kayak ya hidup ini bakal nggak ada permasalahan lah, pasti Benar, ada pasti. aja kan. Ada aja. Walaupun kita nggak mau nyari masalah, pasti ada Ada orang aja, yang bikin benar, masalah kan. Bener. Yang penting balik lagi, ya udahlah, Ya udahlah. ya udahlah. Gitu sih. Tapi sih menarik sih. Suka gua kayak ya Berarti gua nggak salah kan cari narsum yang kayak gini. Elah. Gitu. sebenarnya ya emang sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing buat ngadepin masalahnya gitu. Sebenarnya tujuannya sih pada akhirnya ya baik-baik juga gitu. Benar-benar. Cuman kan kadang caranya ada yang keras, ada yang kayak lebih Ada yang dilatih ketegasannya dia. dan kita kan nggak bisa maksain juga kan, kayak lu bilang ini prinsip hidup gua gitu. Kalau lu nggak mau kayak gini ya silahkan gitu. Iya. Nggak mau ngambil pusing, nggak mau ngambil ribet lah. Tapi lu semikirin panjang itu gitu, maksudnya kayak gua bakal mikir takutnya kayak nanti gua ngelamar kerja ketemu dia, atau lu masih mikirin lu masih adik-adik lu, takutnya terjadi sama adik-adik lu. Enggak sih, lebih kayak mikir cuma satu, kayak kalau ada permasalahan apa sebisa mungkin diomongin baik-baik, ya udah gitu aja. Kenapa kira lu bisa mikir kayak gitu? Gimana ya, hidup lu di dunia udah masa iya lu kasarnya gitu. Gue dapat lihat di TikTok lah sekian sisi sedikit, ada orang yang ibaratnya akhlaknya bagus,
ibadahnya kurang. Iya. Ada yang ibadahnya bagus, akhlaknya Akhlaknya enggak. kurang. Jadi kalau bisa balance lah sebenarnya ya kan, ibaratnya harus akhlaknya bagus, ini bagus, Ya, tapi bagus. kan namanya manusia pasti ada aja kekurangan dan kelebihan ya kan. Paling kayak gitu ya, gimana caranya lu seanjing apapun seanjing apapun lu itu, serebel apapun lu itu, ketika lu sama manusia lu bisa manusia gitu aja. Karena ya baik terlalu baik juga kan nggak bagus ya dalam hal Ya, apapun ya. emang terlalu baik nggak bisa. Ya terlalu baiknya sama cewek aja lah. Waduh. Ya gitu, kalau itu kita agak kurang bangetnya. Ya sih, kalau saya sekarang lebih kurang ya. Ya sebenarnya saya juga. Dibilang kurang sih enggak ya, maksudnya Iya. kayak Cuma kan ada tahan dulu nih, iya, pelan-pelan nih, pelan-pelan gitu. Lihat dulu nih, gitu. Manusianya kayak apa? Ya, anjing sih sebenarnya. Tapi lu maksudnya sampai akhirnya lu bisa berpikir seperti itu, apakah ada kejadian yang sebelumnya menimpa lu atau emang kayak dari semakin banyak lu ketemu orang, banyak referensi lu, akhirnya lu bisa berpikir kayak gitu? Ya apakah lu dulunya pernah keras banget sama orang, terus lu kayak jadi mikir kayak kayaknya gue nggak boleh kayak gini terus deh. Kayaknya salah deh gue kayak gini deh gitu. Gue dulu enggak sih, gue juga dulu gak kayak yang sekeras itu sih. Mungkin kayak temen apa ya, main di dunia malam juga kan dulu tuh, kayak ya adalah abang-abang juga gitu kan, kayak sama temen-temen juga. Kalau tiap malam tuh senggolan dikit, adanya ribut gitu kan. Tapi gue sih nggak pernah yang sampai baku hantam kayak gitulah. Terus juga gue pernah punya masa lalu, gue kayak disublekin lah dengan kata-katanya. Dia bilang, lu tuh orangnya nggak bisa ngomong nggak nada tinggi, selalu ngomong nada tinggi. Kayak lu ngapain sih, jadi kayak ada ngegas iya. gitulah. Karena gue mikirnya ya gue sayang lah gitu kan. Terus juga lu apa-apa dikit mukulin diri lu sendiri gitu loh. Kasarannya gue nggak mau mukulin dia nih kalau lu salah, jadi gue kayak nampolin diri gue sendiri gitu loh. Oke. Jadi kayak lu buat salah nih, anjing lu, tapi gue sayang nih sama lu anjing. Ya walaupun lu cuma teman gue, tapi gue goblok. Daripada gue nggak pernah, gue nampol gue diri sendiri, kejar gitu. Terus dia bilang, lu tuh nggak bisa nahan emosi, lu selalu ngomong kasar, selalu ngomong tinggi. Dan gue pernah ribut juga sama adek gue, kayak cekcok gitu Iya, di mulut. gitu. Gue sampai kayak ini yang ibaratnya ya karate juga kan, adek gue Iya. karate gue bagal, gue tendang. Gue ambil di situ, gue mikir kasarannya, udahlah, gue nggak bisa nih kayak begini. Gue mencoba untuk kalau ada masalah, kenapa sih Pelan-pelan. apa dulu, gue salah apa nih gitu. Kalau gue ada salah, gue minta maaf ya sama lu, biar pertemanan kita juga makin enak gitu loh. Kalau misalkan emang nggak bisa dimaafin dengan baik-baik, lu maunya kayak gimana? Kalau lu emang buat caranya ya secara berkelahi, ya udah lu kelahi sama gue, silakan. Paling gue nggak mau mukul. Kalau lu yang mau luapin emosi, lu luapin aja ke gue. Paling gue kayak gitu. Tuh kalau gue mikirnya kayak gitu ya. Ya bukan karena badan gue kurus atau takut gimana, enggak sih sebenarnya. Gue cuma mikirin satu doang, hidup gue harus bisa lebih baik lagi daripada orang tua gue. Pesan dari nyokap bokap gue sih kayak gitu. Karena emang setiap orang tua pasti selalu mesen kayak, ya lu kalau bisa jadi lebih baik dari gua Iya, gitu kan. apalagi Jangan gue cowok satu-satunya, adik gue cewek 3. Iya berat Makanya banget ya. Ya itulah, ya walaupun berat badannya ringan ya. Masa kan yang di punggung ya nih, punggung kitanya kan rada berat dikit, Ya, gitu. ya, Dikit. dikit lah. Cuma kan pernah sih gue agak kayak emosi juga waktu itu, lagi minum lah malam. Ada orang rese, temen gue mabok berubah lah jadi macan. Gue cuek karena emang udah sering kayak gitu kan, udah gue bilang. Terus ada orang itu nggak terima, lu sini temen lu, kalau aku tembak di kepalanya. Gue gini, kayak namanya kita lagi mabok kan, bang, lu kalau mau nembak kita mah punya tembakan. Kalau lu mau pukul kita berantem, ayo dah. Yaudah lu kelar dah tuh, temen lu sini dah. Dia ribut berdua, gue capek nungguinnya lama ya, gue udah enek perut gue nih. Udah lu cabut, dah temen gue nih, udah lu diam aja. Bang lu cabut bang. Dia masih guru-guru gue gini, udah bang, diam bang, udah pulang ya, udah bang. Udah kayak gitu doang. Kasarannya nggak sampai yang bakbuk nggak. Enggak ya. Nggak ada sih gua. Jadi karate pun juga pernah kayak lu tanding, itu temen gua nih ribut sama dia, gua nggak kenal dia. Ribut di luar, udah kelar tanding luar, akhirnya kan pada turun juga kan. Dia jatuh. Gua pernah juga, anjing udah saking kesel juga, jatuh, yuk, ayo bang bangun bang. Saking kayak, kok gua gitu
gue main udah blok ngomong kayak lu menyadari refleks lu ya gitu. udah bang Anjing lucu sih tuh. Ada suka kelepasan ya? Iya. Sama satu sih, gue pernah gue udah selesai sama mantan gue dulu 2020. Wah, gue diselingkuhin gitu, gue kayak gerem banget nih hati nih. Pernah ya, ibaratnya gue tuh kayak nggak bisa lah diomongin baik-baik karena tuh cowok kata salah. Ada lah pecel lele temen gue dobrak-abrik asalnya minta tapi nggak sabaran di kampungan lah di kampung. Gue lagi lewat gitu buat kelarin deh bang, sono dia mabuk mungkin gimana terus ada cincingan sana. Oh iya. Kan lo anaknya siapa yang mau digabak sama dia cedek, aduh ya Allah luapin dikit ya Allah. Gue luapin aja dah lu mikir cing gue mikir ya Allah itu kan bukan cing gue. Cuman karena emosi lu gara-gara perempuan ya, lu. Itu tahun 2020 cuma selama sampai tahun ini sih alhamdulillah nggak pernah ada yang kayak kecot sampai ribut gitu lah. Berarti lu sepakat gak kalau akhirnya posisi lu sekarang nih, diri lu sekarang itu terjadi karena ketololan lu saat itu? Iya. Perubahan ya, yang terjadi. Iya. Emosi itu karena kan emosi itu di bawah alam sadar kita. Benar, kita nggak bisa kontrol itu iya. ya. Makanya kalau mau ngontrol itu kan gimana caranya lu bisa ketika ada permasalahan kecil lu bisa beradaptasi lah dengan emosi yang ada. Jadi kalau lu ada masalah kecil lu redain dulu, nanti ketika ada yang besar dikit lu redain lagi, dari situ kan tahap. Ya alhamdulillah sih belum bisa ya. Seenggaknya berusaha lah ya. bisa Iya. maksudnya. Tapi yang gue tanya satu ke lu kan pasti punya kayak emosi nih, lu lagi emosi nih. Misalkan kayak ada masalah entah percintaan lu nih, misalkan lu punya cewek tapi lu punya masalah nih sama dia nih. Lu kesel banget nih sama dia nih. Cara lu ngeluapin emosi itu lu gimana? Gue diem. Lu nggak mau cerita ke dia? Gue dulu adalah orang ketika ada masalah gue langsung kayak nanyain kalau nggak samperin. Gue dulu tuh kayak gitu. Tapi ketika dia berbuat salah, gue diemin, gue cuek. Ya lu kesel nih. Ya, Lu kesel kan? Gue silent treatment Iya. aja. Gue diem dulu, tenangin diri gue. Mungkin entah gue mau ngayap kayak atau bagaimana. Terus gue baru balik lagi. Jadi kasarannya, oh ya udah, kayaknya udah lupa nih permasalahan yang tadi gue. Jadi gak harus marah-marah lagi ke dia. Gue ngeluapin keluar aja nih, main atau gimana gitu, nongkrong atau ngopi. Habis itu gue chat lagi aja misalkan gitu. Udah dari rumah nih, bla bla bla. Oh ya udah. Walaupun gue tahu nih dia salah dan dia pun juga mengakui dia salah, gue udah ngasih tahu ngapain sih kayak gitu kan. Iya. Ya udah dia minta maaf gimana, gue kayak masih belum terima. Ya udah gue cabut dulu, diem dulu. Bahasa kasarnya lu nenangin diri lu dengan cara lu lah ya. Ya tapi ketika 3 kali sampai seperti itu, sorry itu saya kalau gue adalah orang yang ketika ketemu ataupun yang nanti bakal ada pembahasan, gue bakal bahas itu mulu nih yang lalu lagi. Oh, oke. Karena udah 3 kali kejadian itu nih. Jadi sarkas halus gitu loh. Iya. Ya, iyalah nggak bisa orang kemarin sama ini. Gitu. Oh, iya. Ya. Celetuk-celetukan konyol lah kasarannya. Iyalah nggak bisa orang dia mentingin yang itu. Salahnya. Ya kan kalau gue kan beda ya. Gue kan kalau gue kesel gue tahan. Nah, cara gue ngeredamin tuh gue nggak ngerti kayak gimana caranya. Gue gondok banget nih. Untuk gimana nih? Ada anjing, satu masalahnya. sisi dari temen lu juga yang harus ya udah sabarin dulu. Tenang aja udah, kita main aja dulu, ngapain aja mabok minum aja dulu, tawa-tawa. Sampai rumah, lu kayak gitu lu udah ngantuk, udah capek, udah kelar. Nah, tapi posisinya dia nggak bisa cerita ke orang juga kan? Itu. Jadi orang nggak tahu apa yang dia rasain gitu. Iya, mungkin nggak ada orang yang tahu, tapi kan ada temen dia yang peka sama dia. Oke. Masa ya lu nggak punya hard feeling sih sama orang? Ya, Temen lu nggak ya punya. mungkin gini ya. Kalau orang ngeliat gue nggak tahu ya kayak gimana. Temen gue gitu ya, misalnya yang dekat itu gue nggak tahu. Tapi kalau gue ngeliat temen gue selalu kayak gitu. Lu kenapa sih? Iya. Pasti selalu gue tanya. Muka lu ketekuk banget monyet gitu. Ya itu berarti lu punya rasa kepekaan. Mungkin temen lu ada, mungkin sebenarnya udah deket, udah tahu nih lu nih. Cuman kayak Gengsi buat nanya. gengsi buat nanya satu, mungkin satu juga nih orang kenapa ya? Dia lagi menelaah juga kali ya. Iya, sebenarnya pun juga kayak gitu, lu kenapa ya? Biasanya lu gak kayak gini, kenapa sih lu? Tapi kan lu harusnya kan gelagat. Kalau orang gelagatnya beda kan pasti kan nanya dong. Ya, kadang kita juga nggak bisa memaksakan teman. Gak memaksakan, gue gak memaksakan sih. Gitu. Coba Kalau gue kayak gitu. cerita deh.
Iya. Enggak, tapi kalau sekarang udah nggak ada masalah sih. Iya, karena sebenarnya gini sih, Om, ketika kita apapun itu permasalahannya sebenarnya untuk tahap penyelesaian pertama adalah cerita ke orang lain dulu guys sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya gitu. Tapi kan gue belum punya wadah yang Iya, tepat yang nih. tepat, dan mungkin dari beberapa kejadian dia mungkin ketika cerita feedbacknya jelek. bisa jadi kayak gitu. Mungkin ada juga bisa ada yang kayak gitu, apa yang enggak dari teman. Kadang gue pun juga udah capek nih ke cerita sama orang nih ya. Ya udah, balik lagi juga pasti kayak gini juga kok. Nggak tahu kenapa, entah gue lihat di TikTok atau bagaimana gitu kan, ya sin-sin sedikit. Gue cuma kayak bacain aja gitu, gue dengerin. Jadi tuh seakan-akan dia teman gue. Oke. Iya. Yang Tapi lagi lu nggak bisa ngelak, jadi lu cuma, ya kasarannya dia ngomong kayak gini. bener nih, Lu relate nih, iya, lagi relate. nih. Tapi lu pengen komen atau gimana, ya nunggu balasannya lama dong. Iya. Jadi lu kayak menelaah sendiri, oh ya gue harusnya kayak gini kali ya. Oh gue agak salah, coba gue mau evaluasi lagi. Kenapa ya, coba ya. Oh gue mungkin kayak gini Iya. atau gimana. Jadi kayak gitu, kalau gue ya, itu cara cara gua lu, aja iya. sih. Kayak ngelihat dari, ya biasanya kalau isi hati kita dilihat di TikTok kayaknya ada aja. Ada aja, bener. Kayak di iklan IG aja, Iya. lu habis ngeliat tas, isinya tas. Tas, Iya, benar. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya itu sih yang bikin gua kalau gue ya awalnya karena gue terlalu konsumsi yang kayak gitu-gitu kali ya, kayak quote sedih, gue jadinya kayak melo mulu cu, gitu. Jadi iya. ini gue bahas lagi, jadi jadi gue ini yang ini gue banget melo, terus jadinya guanya stuck, mikirnya gue di Nah, udah nih gue nih mungkin kalau lu gini, yang ketika kalau dia bedanya ketika dia melihat sesuatu yang dia banget, dia tuh menyadarkan dirinya, tapi kalau lu malah masuk ke dalamnya. itu Kalau dia tuh malah masuk kayak anjir, Terus gua makin banget, iya, terus gua banget. Dia lagi. makin kayak Apalagi ada nih, ini kesalahan dia, ih dia banget lagi iya, kesalahan dia tuh jadi makin ke dalam, terus jadi makin tapi ngerasa. nggak gitu sih kalau gue bangsat. kok dibacain. Tapi mungkin benar ya caranya, dia mungkin bisa lu coba terapin. Tapi kok sekarang kan udah lebih better lah. Iya. Gitu. Ya coba-coba aja, ada masukan orang lain, masukan orang masukin kan. Karena gini, kalau ngomongin masukan tuh kadang orang ketika dikasih masukan nggak saat itu langsung diterapin ya. Bisa jadi ntar 3 hari Iya. kemudian, seminggu kemudian, atau sebulan bahkan setahun tuh baru kayak ngerasa, ih kayaknya bener juga dah kata dia, gue coba gitu. Kayaknya nunggu feedback emang lama gitu. Ya proses kan, Bener. nggak ada yang instan kan. Kalau gue tuh cerita lebih baik orang nggak usah ngasih saran sih. menurut gue. Yang kasarannya lu cuma butuh temen denger aja, Dengerin pendengar aja. aja. Oh kayak gini, oh ya kayak gitu. Ya kalau lu emang pengen denger cerita lu ya itu kan coba. Kalau nggak dia kasih saran dikit lah, kayak misalkan coba deh lu jangan kayak gini. Ya, Gue solusinya lah. iya, gue lebih baik denger kayak gitu dibanding Bukan yang membandingkan kayak aku juga kayak gitu. jadi adu nasib Iya. gitu kan. Kadang beda nih ya cerita adu nasib sama yang harus adu nasib Sama yang nggak harus ya. yang nggak harus. Kayak gue gini kusutnya gini ya, niat gue kan cuma buat cerita aja nih. Ya, bukan Lu makin masa ngejorin gua. ngejorin makin gue buat kesel. Iya benar. Di saat lu ngasih adu nasib, lah itu mah gini, gue udah pernah kayak gini-gini juga Iya, ya. yang lu hadepin Itu mah udah belum kayak seberat gini-gini gue aja. gitu ya. Tai itu. Gitu. Ya sih gue juga ada yang kayak pengalaman cerita kayak gitu, udah paling kayak misalkan lu mau masih begini, udah tuh stop ke cerita. Kalau gue langsung kayak ini tai nih, gue bilang nggak bisa. Gue balas, ternyata responnya kayak gitu, udah nggak gue terusin. Mending gue putusin udah. Males gue cerita ke lu. Daripada jadi panjang urusan ya. Tapi gue tes lagi. Masih gak nih gitu. Cerita ya? lagi gue ke dia. Misalkan, gini. Responnya sama. Oh, siap. Nggak ada buat ketiga kali buat cerita lu, karena sama aja. Iya bakal lain kayak gitu. Kadang orang juga males dengerin cerita sebenarnya. Kelihatan aja gelagatnya kayak lu kenapa sih? Cuma kayak basa-basi doang sih. Iya, karena kadang gini juga loh, orang tuh ketika ada orang cerita, kadang kalau moodnya dia juga lagi nggak bagus, jadi males Betul. juga gak sih? Benar. Itu. Iya, Benar. jadi feedbacknya tuh jadi jelek gitu, yang kayak lu bilang, lu kenapa sih? Cuman kayak sebatas formalitas aja gue nanya nih Iya, gitu. iya. Aslinya mah kuping sama hatinya mah bodo amat Bodo gitu. amat, coy. Beda kan kalau sama yang beneran ngerasain nih. Iya, sama yang ngerasain Gitu. beda. Dan kita juga bisa ngerasain kan, nih orang beneran cuman denger apa emang ngerasain nih gitu. Kemarin teman gua
dia baru ngerasain bener-bener kehilangan kan, terus mantannya ngechat lagi. Gue bilang sama dia sampai ngomong waktu itu, kasih lu kata-katain gue kayak men, kata dia, anjing-anjingin gue kayak friend, apa kayak yang bikin gue udah biar nggak mikirin dia. Dia ngomong kayak gitu, serius pahitnya omongan gue. Iya beneran nih kata dia. Ketika dia ngechat lagi, dia nggak ada lagi lo balas anjing. Gue bilang, lo kalau misalnya kayak gitu bakal kejebak zona kayak gini mulu. Iya. Gue pernah merasakan hal seperti ini. Dia nggak mau lepas sama yang baru, nggak mau lepas sama masa lalu. Bahaya. Diambang aja deh tuh ya. Enggak, itu cewek emang bangsat tandanya. Bahaya. Ya itu gue bilang itu makan menjadi penyakit. Gue bilang yang ada itu penyakit, ya penyakit. Penyakit apa ya? Penyakit batin anjing. Berarti Berat. kesel. Lu ngapain bertahan dengan orang yang nggak mikirin diri lu bangsat? Gitu. Pokoknya kata-kata sacat anjing atau kelebah. Keluar semua tuh ya. Semua tuh. Gue caps lock tuh. Sumpah, dia minta kata-kata itu jam berapa tuh? Jam 4 pagi. Bayangin tuh, bilang anjing orang ngapa sih? Saban hari mabok, lupa habis itu nangis. Ya gue cuma bilang gak apa-apa, lu kayak gini kok. Mungkin emang tahap proses lu buat penyembuhan seperti Ini benar. gue bilang kayak gitu. Mungkin ada orang yang berlarut pun 6 bulan waktu itu. Dia alhamdulillahnya bisa sekitar 2 bulan 3 bulan. 3 bulan dia agak, gue alhamdulillah sih Roy dia bilang udah agak better lah ya. Udah agak better dan dia juga udah nggak ada rasa yang kayak dulu banget maniak banget yang kayak cing. Ya. Iya benar sih, emang cara penyembuhan orang beda-beda. Ada yang cuma sebulan, ada yang bahkan cuma 3 hari, ada yang 3 jam juga ya kan. Itu kayaknya sih BO sih. Iya. Kalau secepat itu ya. Ya ada sih. Ada, cuma emang presentasinya kecil Sehari. aja. Gua baru deket sama orang. Semoga lu denger ya. Gue tuh kalau tuh udah punya namanya rasa kalau lu mau mulai hubungan tuh harus biasa. Ini nyambungin hubungan kan nih. Iya. Gue tuh udah lama nggak pacaran gue. 2020 terakhir pernah dekat sama orang 2022 dekat lagi sama orang kemarin 2023. Kunci cuman pertama gue satu hubungan itu adalah kepercayaan kalau gue. Ya lu mau bohong segimana lu mau bohong segimana pun, lu mau bohong kecil pun, kalau lu bohong udah lu anggap bohong besar. Lu nggak peduli mau kecil besar yang hal yang lu lakuin, tapi kalau udah bohong ya. Oh, Gitu. gua nggak posesif jam sekarang, gua nggak over. Ketika lu sayang sama gua sayang sama lu, lakuin apa yang lu suka. Bukan berarti gua nggak mau dilarang. Iya. Bukan berarti gua nggak mau dilarang. Gua mau dilarang, ada apa? Ini jadi gini, iya seneng gua juga sebenarnya. Bukan dilarang sih, direm-rem. Iya. Gitu. Bukan yang bener-bener lu ngapain sih goyang-goyang kayak gini kerjaan lu gini. Lah, lu kan tahu gua kerjaan gua kayak gini. Gitu loh. Silatin nih. Kan gitu. Maksud gue kan ya gue pun nggak mungkin juga goyang habis itu gue deket sama dia, enggak, gue Iya. entertain gue kan seperti itu. Iya. Bukan berarti gue yang goyangin cewek gini-gini. Lu mau mabok sama orang, sama teman-teman lu cowok, ya terserah lu, gue bilang. Lu mau ngajak gue, kalau gue nggak bisa. Gue nggak marah. Iya, gua nggak marah. Iya, Gitu. gue nggak marah. Nggak marah. Ketika lu udah bohong kecil sama gua, sorry tuh saya gue bilang, oke gue masih bisa maafin mungkin, tapi nggak bakal bisa balik utuh nih. Bakal ngeganjel mulu setiap harinya bakal ke gua, dan bakal ada omongan kecil-kecil kayak iyalah udah Kan? bohong mulu. Iya. Ya meskipun sekali. Iya. Gua tuh orangnya udah paling malas, gua nggak segimana mungkin. Gua ngomong kok waktu gua deket, lu chatan sama siapa? Gua chatan berapa orang? 15 orang gua bilang. Gua gitu, weh. Terus dia ngomong, "Mas seriusan?" Ya lu percaya, gua bilang, "Nih, lu lihat aja berapa? 3." Gitu. Ya gua nggak bohong, gua ngapain? Gua cuma chat begini. Ketimbang gua nanya sama lu, gua udah tahu nih informasi dari orang kalau lu chat sama ini, walaupun itu chatnya lu di mana kayak Iya. gitu, lu ngapain lu hapus, maksud gua gitu kan. Itu menandakan kalau lu jatuhnya ada apa-apa. Iya, ada yang lu tutupin ya, Iya. dan lu nggak bisa terbuka sama kita Tapi lah kan- gitu. Iya, ya. tapi kan kita kan nggak tahu ya, entah itu dia panik gitu. Oh, ini dia marah ya kalau ngelihat ini. Mungkin yang ditakutin itu. Iya, mungkin Karena gini. rasa ketakutan itu. Alasannya adalah gua mau bersihin semua, gua nggak mau kayak chat gua numpuk di DM aja, chat gua aja gua hapus gini. Itu bukan alasan buat gua. Tapi ya sih. Ya kalau misalnya kayak gitu, buat apa gua udah tahu nih gini. Lu
ngapain, lu mau panik sih dimanapun ya lu nggak transparan anjing. Ya kalau misalkan lu didiemin aja, terus gue tahu terus ada chatting ini, oh ya udah paling cuma menanyakan ngapain ya sama dia, udah clear. Ya, tapi kalau menurut gue ya susah juga karena di posisi cewek tuh mikirnya udah kemana-mana juga. Ya kan? Cari cara. Udah kelimpungan takutnya mungkin elunya mungkin bisa menerima, mungkin ya kan dengan kayak tadi, oh cuma nanya doang, tapi kan yang di pikiran dia bisa jadi kayak anjing ntar cowok gue marah apa gimana ya, ntar gue kena omelan nih sama dia nih gitu. Makanya akhirnya ngapus. Berarti ya kan tandanya si cewek itu belum tahu kita. Iya. Cuma itu doang. Ah iya bisa Sebenarnya. jadi. Makanya kan dari pendekatan juga gue udah selalu bilang kalau lu mau deket sama gue harus transparan. Oh itu yang lu tegesin di awal ya. Terbuka gue nggak mau ada hal-hal yang daripada gue lagi ngayap terus tiba-tiba gue telat balas doang, lu ngambek gitu kan, anjing gue udah umur berapa bangsat kasarnya gitu. Itu. Ya lu dewasa aja, lu nggak balas gue, tiba-tiba lu chat gue, maaf ya tadi aku ada di bla 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 kegiatan yang gini-gini, enak kan lu tenang. Iya benar. Bukan berarti tiba-tiba lu ngechat emang nggak sempat apa buat ngabarin, bukan kayak gitu balasannya sebenarnya. Oh ya udah, nggak apa-apa, yang penting kamu juga sehat-sehat aja, kan enak kayak gitu. Iya benar. Langsung. Gimana hari ini, bukannya jadinya Kok nggak malah sempet bari apa gitu, gitu. Ya cuma kasarannya balas lu chat nongkrong doang, nih ya. kayak gini, ya gue kayak gini deh. Ya paling buka IG jebret, ada WA balas kayak kadang udah dibalas dari hati, padahal mah belum. Belum, Cuma kayak iya. ya udah taruh lagi. Kadang gue kayak gitu. Serius itu. Ya nggak sih. Kalau gue digituin tapi gue yang digituin. Dulu kan digituin. Berarti komunikasi dan transparansi itu yang paling penting ya dalam hubungan ya. menurut gua. Nggak tahu ya untuk yang lainnya. Tapi emang bener sih. Emang bener sih, emang udah kuncinya itu doang sih Om. Kalau di awal komunikasi lu udah nggak beres, Buat kedepannya jangan banget nggak beres. mungkin ada yang komunikasi kurang tapi pas ketemu wah di talknya dapet banget. Iya, gitu. iya. Mungkin ada caranya dia masing-masing kan. Kan kita nggak ada yang tahu. Ya, cuma mungkin gua menurut gua ada komunikasi ya kayak seperti itu aja dulu. Mungkin gua pagi, oke aku pagi kegiatan ya bla 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 bla. Siang baru balas, baru break nih. Kan enak gitu kan. Jadi sih. Karena kecil ya itu cetan mulu. Kalau gue harusnya Ya, gua kira mau umur sekian bakal pacarannya beda ya. Tetep Tetep aja anjing. aja. Abubub, bababibub, anjing, tai kuda tapi kayak lucu juga. Lu tuna. Tapi bener lu. Tapi Maksudnya iya. itu pasti serebel-rebelnya kita, sepang-pangnya kita nih, Iya. setua-tuanya kita nih. Kalau lagi gitu kan kita keikut jadinya, iya gak sih? Ya ngentot gitu. Ya gue dulu gondrong segini. Jadi wolf cut gini. Bibi makan. Tapi kalau lu lagi namanya kasmaran mah ya ngikut lu pasti. Ih, jadi kayak gitu. Iya, udah nggak ada lagi tuh background lu siapa, lu apa, udah nggak peduli tuh. Udah dulu. Iya, bebek, aku makan gitu. Gitu. Nih buat cewek-cewek kita tuh bukan serem. Cuma kalau ditaklukin mah ya Allah. Emang kadang urak-urakan. Urak-urakan biar kelihatan serem aja. Serem aja. Padahal mah hatinya kemayu. Mampus. Nah itu emang benar sih ya, maksudnya so pang-pang gilanya lu pasti kalau udah begitu mah tetap aja ya. Iya. Iyalah. Masa ya nggak mau nyerangin wanita kita kalau udah deket. Mau jadi kayang kita suruh kayang. Kayang. Sayang. Bener. Iya. Kayang sayang kayang. Gitu kan. Ayang seprit ya. Ayang mau. Aduh lu enggak punya duit. Tapi lu gimana nih melihat semakin kesini kan hubungan udah semakin aneh-aneh nih di lingkungan kita lah gitu, yang udah makin aneh-aneh lah, terus banyak perkembangan gitu yang hubungan kayak apalagi dengan banyaknya apa sih bahasa-bahasa tentang percintaan yang baru-baru nih gitu, yang kayak ke modern-modernan nih kan kita nggak pernah tahu tuh. Itu gimana tuh? Love language. Iya, love language gitu-gitu tuh gimana tuh? Si anjing udah jadi makan cinta gua. Sebenarnya love language. Aduh, saya mah dipegang dikit aja ngaceng lagi. Tapi lihat tuh, iya sih emang sama. Tapi maksudnya kalau ngepegang rada beresan dikit gitu masih oke. Rada geli dikit kita
Pengen ingusan mulu rasanya. Meler aja ya. Iya. Yang pegang mata kaki, yang diri naik nih. Yang ingus. Aduh. Yang bangun. Tapi kalau model pacaran sekarang gue nggak ngerti namanya si autas lah. Toxic relationship lah. Red flag lah. Iya, red flag lah. Ilpil. Ilpil. Red flag, Red flag, red ilpil. flag. Nah, iya. Apa ya? Nah, lu tipe orang yang ngikuti tren itu gak maksudnya ketika lu menjalin hubungan? Enggak sih. Enggak. Apalagi kan kalau sekarang, sorry maksudnya kayak banyak yang kayak ketika lu lagi dekat sama cewek nih, yang pertama misalnya nanya zodiak, ya kan? Nah, Banyak tuh. Itu gue paling benci. Karena zodiak gue yang dibenci. Apa? Gemini. Iya. Kan ada Sama sih kalau gua. gerakan anti Gemini ada. Oh, itu katanya. Taurus ya? Gerus ya. Gerus, Taurus. Taurus. Gue tuh nggak tahu ya. Karena gue kalau ditanyain zodiak emang apa, tuh gue udah paling bete sebenarnya. Wah, ini sumpah ini cerita nyata, temen gua ada. Dia emang anaknya ini banget ya, emang anaknya gaul banget dah, maksudnya ngikutin zaman banget. Jadi ketika dia sering dekat sama cewek, dia ditanyain mulu, zodiak lu apa, zodiak lu apa gitu. Sampai akhirnya lu tahu ditato di sini nih, Gemini di leher. Itu yang nanya zodiak. Yang ditanyain mulu, ditato akhirnya cowok nih, temen gue cowok kan, gara-gara sering ditanya nama cewek zodiaknya apa, ditato Gemini di sini. Jadi kalau lagi naik motor nih, kalau lagi nanya nih, lihat ini aja. Super tato Gemini anjing di sini. Gitu boleh juga tuh. Iya, bener. Wah, anjing itu bener. Bagus tuh. Edi bagus. Itu bener loh, bener kayak gue capek katanya gue tanyain mulu zodiak aku apa kata dia gitu kan. Udah gue tatonya di sini, jadi kalau naik motor nih kalau bacot terus lu liatin aja dia Gemini kata dia anjing. Baru nemu tuh gue tuh, temen gue yang kayak bener-bener saking Gedek ya. Saya pernah sih gua debat soal zodiak. Zodiak. Karena gua nggak mukul rata juga lah. Misalkan gua punya temen Gemini emang manipulatif dan emang iya kan dari apa Iya. kabar-kabar zodiak yang inian Gemini tuh manipulatif. Buktinya enggak cuy, itu maksud gua. Iya. Banyak yang enggak kok. Iya. Setuju kok gua. ya hanya kan balik lagi ke personal ya. Iya. Karena gue pikir juga gini kok, gue oke zodiak mungkin ada. Cuma kalau gue dekat sama orang, apakah gue harus menanyakan zodiak dulu untuk lebih awal? Gue enggak sih. Gue lebih baik kayak ingin tahu personality lu kayak gimana, lebih baik ya urusan zodiak belakangan aja. Masih lu nikah gara-gara zodiak Zodiak, gak iya, jadi iya. anjing. Gimana yang ta'aruf? Bener. Iya, iya. Ya misalkan dia tiba-tiba Taurus sama Taurus. Ayo Gemini lu. sama Gemini. Batu Gemini sama Gemini Iya, lo. mampus. Tuh, Oh, iya, coba Mbak, lu. dah. Ya nggak bisa. Tapi lu ini gak sih ngerasa gak sih semenjak zodiak ini berkembang dengan pesat, orang jadi punya mindset tersendiri. Itu dia. Misalnya kayak kita Taurus nih, oh Taurus terkenal batu. Jadi itu secara tidak langsung kita nanamin diri kita batu Iya. gitu. Wah, Kalau lu percaya terus itu, konsumsi itu terus. Iya, karena kita jadi kayak kemakan omongan kayak, ah lu batu lu. Jadi kan ini ada di otak kita, anjing gua batu nih, Iya. gitu. Belum tentu batu juga. Ya kasarannya memang ada yang relate, tapi nggak selamanya kehidupan itu dicampurin sama Sama zodiak zodiak, anjing. ya. Iya, soalnya gua pernah dengar ada teman gua ngomong zodiak itu cuma cocologi. Ya gimana cara apa sih persepsi lo sama zodiak aja. Oh, emang ada yang riset soal zodiak. Atu-atu tuh. Misalkan apa nih dari Aries tuh, dijabarin misalkan ya. Aries, lu cari tuh orang Aries. Semua orang dia ada. Kecil dong, temen Aries. Mana dia? Ya makanya itu baik lagi tadi sudah memakan doktrin duluan lah gitu. Kalau misalnya ini kayak gini asupan ya apalagi sosial media sekarang kita hampir tiap hari pasti ngeliat tuh di Instastory kan ngebahas zodiak apa pasti ada aja tuh akun-akun. Satu dua lah. Akun-akun yang itu. Ya itu gua sering dikirimin gitu nih zodiak nih. Nah, Nah, ya. dia nih tai ini namanya zodiak kok gua bilang ya bukan karena Gemini ya, Iya. bukan ya. Karena gua mikirnya ya masa ya lo harus kenal sama orang mau temenan harus dari zodiak. Ah lu Gemini gua mau temenan sama sama manipulatif bla 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 bla. Ah lu Leo sama lu. Jadi nggak usah berteman lu. Tapi kalau lu berarti kan nggak sepakat nih dengan zodiak lah kurang Iya. lebih kayak gitu ya. Nah tapi ketika lu lagi deket sama perempuan dan perempuan itu mengagungkan banget zodiak nih gimana? Pernah gue ngikut kayak gitu, jatuhnya gue agak kedoktrin sedikit, tapi tetap gue kayak ya udah lu agung-agungkan aja kan zodiak lu itu, jelek-jelekan aja zodiak lu, tapi sorry itu saya personality gue nggak seperti apa yang lu bilang kok. Berarti lu masih tetap mau mencoba ya walaupun Malah gue malah gue senang banget ketika ada orang yang percaya banget zodiak, gue malah pengen patahin stigmanya dia.
Misalkan, kalau orangnya friendly, iyalah gue friendly, orang gue gak punya hubungan kok. Ya nggak? Ketika gue punya hubungan, ayo boleh iris kuping gue. Oh, lu justru pengen mematahkan dengan hal-hal yang salah lu benerin Iya, gitu gue ya. malah lebih senang ketika orang meremehkan elu, gue malah pengen buktiin. Iya. Membal jadi mampus lu gitu. Kasarnya kayak gitu. Gue nggak mau yang kayak, oh iya, gue kayak gini ya, gue maaf ya. Adanya lu makin ketekan sama dia. Gak mau gue. Ya lu lihat aja nih, yang lu benci-benci dia udah gemini, bla 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 bla. Ternyata lu sayang banget sama orang itu. Jadi kayak gitu ya caranya. Keren nih, menariknya ya. Jadi gitu ya Pak guys. Ya. Tapi lu sekarang lagi deket sama cewek? Anjing. Lagi deket sama cewek? Enggak sih sama cowok deket. Deket sama cewek mah ada. Iya. Deket sama cewek mah ada. Ya sebenarnya deket enggak. Chatan aja. Cetan aja ya. Tipe cewek lu kayak gimana sih? Wah. Jangan secara ini ya, secara ini aja kita ya, secara ngomong apa? Secara hayalannya ini, secara hayalan gimana? Waduh. Cewek tipikal gua sebenarnya. Dari apa nih, personality, fisika? Dari look aja look. Fisik First sih. impression lah? Iya. Pasti kan, First impression lu ketika lu ngeliat perempuan. Wah anjing tete lagi. Anjing. Enggak. Gimana ya kalau fisik ya? Intinya satu, wangi dulu ya pertama. Oke. Wangi dulu deh. Wangi. Yang kedua mukanya biasa aja kok. Nggak masalah masalah. ya? Nggak masalah. Style. Fashionnya bisa kita ubah juga lah kalau fashion. Ketiga itu adalah gua nggak terlalu suka cewek kurus. Oke. Kalau gua ya Kalau pendek? segini. Misal sekelau bocah katanya. Enggak lah, paling ya kalau pendek. Sebenarnya pendeknya cewek semana sih? Tingginya cewek paling 155, Iya. ntar ya nggak masalah. Nggak sih, masalah ya. permasalahan. Terus kalau ada yang bener-bener sampai lu cut banget, gue nggak mau nih sama perempuan yang kayak gini. Bukan Wah. dari fisik ya, kita bukan dari fisik ya, maksudnya dari Apapun, dari personality ya, iya, dari fashion. perilakunya, dari fashionnya yang bener-bener kayak gue nggak bisa sama dia nih gitu. Bau. Bau, oke. Yang pertama bau. 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 Huh? Keringetan. Gampang banget keringetan. Oke. Babir tuh biasanya kayak gitu. Ya lah, mungkin kayak gitu gua nggak tahu. Kedua, ya sebenarnya kalau keringetan masih toleran lah. Iya. Yang ketiga, mata kaki hitam. Iya sih. Ini main di tanah. Mohon maaf, bos. Mata kaki gua nggak hitam, bos. Tuh. Untung nggak ya? Susah lagi. Nggak usah. Enggak. Kalau gua sama Tapi harusnya enggak ya? enggak ada. Enggak sih. Jarang sih kalau mata kaki. Jarang ya? Tapi ada aja ya. Tapi ada. Tapi berarti lu nggak terlalu merhatiin mata kaki ya? Tapi lu Enggak. penasaran Kalau nggak cewek sih? tuh gua liatin mata kaki. Oh, kalau nggak Kalau tahu gua- nih, kalau gua sempet ngobrol sama Bahyem, kalau gua yang pertama nih yang bener-bener gua nggak bisa Iya. banget, satu perempuan pakai sendal Eger. Cakep nih, atas cakep nih. Cakep nih, mau cakep gimana, mau wangi, Misal gini. mau gimana kek? Misalkan lu lagi manggung nih, main ya kan. Anjing cewek cakep banget nih. Bersih nih, mata kaki but. Pas liat ngentot sendal gunung anjing. Sorry ya, maksudnya bukan sendal Eger yang Eger beneran. Bukan Eger beneran, Pak. Bukan. Sendal gunung gitu yang Nggak bohong, 60.000. Eger. 60.000 Masuk dong, pinggir Eger, jalan. masuk dong. Ya 60.000-an tuh. 60.000 Ya lu pinggir tau gak jalan. sih yang kakinya Tahu. kecil, sendalnya gede banget Tahu itu. tuh kalau putusnya tuh bukan karena putus gunungan ya, retak. Retak, iya patah jatuhnya. Itu gua udah sorry gitu. Walaupun masih bisa kita rubah, cuman first impression gua udah jelek banget tuh gua. Enggak, Bro. Udah kan? Nah, nanti ya lihat ya kalau misalkan wanita. Sorry nih wanita, bukannya gimana ya. Terus Tapi emang gua kadang kalau ngeliat cewek tuh, misalkan di motor ya, Iya, namanya kakinya kita kan? nggak bisa ngeliat mukanya kan. Iya, kakinya. Masa dia begini madep belakang ya. kakinya memang. Ya kadang gua ketawain. Lalu gua liat dari kakinya. Ya. Cakep lah nih kayaknya. Gitu Iya. ya kan. Cakep nih kayaknya pas dilihat. Oh, Iya, udah gitu. enggak jelek. Cuma Oh, gitu. oh aja. Oh, jelek. Terus selain sendal Eger, cewek-cewek lu tau gak yang pakai kerudung tapi pakai topi Converse yang 50.000-an. Ah, ini mau baca cita aja mah aja Bang. ngasih cita aja kayak Itu gua udah sorry, mau lu secakep apapun, wah gua gak bisa tuh. Iya sih. Apalagi udah pakai topi, pakai kerudung, celana jogger, sendal Eger, oh anjing. Jogger warna coklat. Iya. Itu paket komplit tuh. Komplit tuh. Maksudnya mau lu cakep banget nih ya, mau lu cakep banget kayak siapa juga.
Dia kan kayak Wulan Guritno kayak mau siapa kayak tuh. Udah sorry gua kalau udah kayak gitu. Kalau boleh digebukin, gua gebukin tuh di sini. Jadi kalau gua harus Sama satu. Apa tuh? Celana jeans warna biru. Off white. Wah, anjing. Iya lagi tuh teman gue juga itu tuh. Ilpil banget, ilpil. Maksudnya bukan berarti orang yang pakai kayak gitu gimana, cuman kalau kita agak kurang sepakat aja ya. Lo mau style kayak gitu silahkan gitu, cuman Masih ada loh tanah-tanah yang bagus sebenarnya. Yang murah juga banyak sebenarnya yang bagus-bagus. Itu biasanya pakai off white itu bajunya ngetat banget. Itu dia tuh. Warnanya merah terus bacanya BB. Bebe. Itu tuh udah gue. Wah. Kalau gue lebih suka kayak cewek-cewek simpel yang simpel aja gitu kan, kayak lu cuma pakai celana. Nyeker. Iya. Mending deh. Gue mending tinggal swallow lu daripada pakai eger, sumpah. Ya iyalah. Ini kan maksudnya kayak gue nggak tahu kiblat fashionnya dia kemana aja. Mungkin ini kali. Itu pembelaan. Mungkin gue mau ngebelain nih teman-teman yang pakai ini ya sendal batok tuh. Mungkin sendal kamu ketukar kan waktu lagi sholat. Jadi sebenarnya sendal kamu tuh swallow gitu kan. Cuman gak usah diambil, mendingan pakai sendal musola. Lo jemput cewek nih ya kan depan rumah tes. Aku pakai sendal bagus sepatu ya? Terserah kamu seenaknya. Pakai sendal ini aneh, gunung pak. Mau tinggal. Wah, sendal gunung bro. Waduh. Itu gua udah sorry banget sih kalau gua. Tapi gue belum pernah ketemu soalnya. Gua belum pernah ketemu. Kalau masuk ngeliat aja gitu. Iya belum ngeliat gua. Belum gua. Soalnya waktu itu di sini pernah ada. Jadi ya dari atas ya asik sih, body juga asik nih. Pas ke bawah, wah. Yang lagi di endorse. Rada sebel juga nih, ya kan? Waduh. Kayak gimana gitu ya? Banget Oh, tuh. sama ini gua cewek-cewek yang maksain style pakai brand bermerek gitu, branded tapi KW itu gua udah. Oh, sih. Itu. Gua bukan berarti lu pakai KW gua ngarang, bodo amat lu pakai KW apa enggak, cuma kalau nggak cocok ya jangan gitu. Iya. Biasanya ada satu orang kayak apa ya, manusia seperti itu tuh belum paham fashion deh. Iya, itu kayak kadang diedukasinya juga susah gitu. Iya. Karena maksudnya gini, kalau barang KW dipakai sama orang yang pas, oke, enak gitu, dilihat tetap kayak masih pantas. Iya, masih pantas. Ini udah KW dipakai sama orang kagak pantas. Ya, Jadi makin kagak pantas. jadi makin kagak pantas gitu. Ngerti kagak? Tenang, Ya. gue bela lu. Pantas sebenarnya kok, dianya aja iri. Ngapain sih lagi pakai Itu gua ada. Iya minimal banget kalau nggak bisa lu ori kan banyak lah. Iya. Yang lokal gitu Lokal juga, iya. yang lo budget. Nah tuh dengerin. Nih, kalau nggak bisa ngerti fashion lihat nih teman kita. Hitam semua. Lihat. Nggak ngerti fashion, kayak gini. Nggak ngerti dia. Cuman enak dilihatnya. Lihat mukanya, amburadul. Kadang enak. Cuman enak. Enak banget. Enak. Gue ngeri aja dipukul. Itu gitu sih, maksudnya kalau kayak mungkin karena pergaulan juga gak sih, kayak orang tuh sekarang dipaksa buat modern, dipaksa buat keren dengan keadaan yang gak seharusnya gitu. Iya, bisa jadi. Oh, gue udah ketemu sama cewek itu kalau sebenarnya ada yang bikin ilfil tuh kadang di cewek di bar gitu kan, waduh amburadul, ambiar ya pokoknya dah. Kadang lu pernah nggak sih terasa itu kayak ketika lu lagi liburan malam, lu kayak anjing goyangannya kayak julung-julung. Wah, tapi kalau gua kan nggak tahu ya, masalah tuh yang jadi masalah buat gua. Kita aku nggak tahu iya. cewek-cewek yang ada di klub tuh kayak gimana. Gimana kita nggak pernah tahu. Jangan dah. Gua tuh selalu denger, cakep banget bro. Mbak, Mantep ya, cuma permasalahannya tuh. mantep lagi gelap. Lagi gelap pas mampus. Permasalahannya bukan cakep apa enggak ya, Bel. Kita nggak tahu yang di dalam gimana ya. Kayak gimana? Undur-undur. Iya. Gua datang kemana? Palingan acara-acara gigs tuh. Iya. Kayak kemana? Itu kalau saya buat nggak kerja kan saya nggak Bener. suka. Ini karena saya suka aja ke situ. Kita break dulu aja nih guys. Apa-apalah. Nikmatin aja yang penting sehat. Iya, penting pada Bisa sehat. menghibur orang. Iya, urusan pada beres. Bener, cicilan masih nunggak. Iya. Pinjol. Itu pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Pelan. Hidup nggak ada masalah nggak seru bro. Bener. Ya kadang Lanjut. mungkin
kalau orang-orang punya duit ya, bukan punya duit, ya apa dia ngerasa lempeng-lempeng aja nih, aku buat masalah ah. Gabut ya. Aku udah kebanyakan duit nih. Anjing ngapain ya? Gue bikin masalah, ntar gue kasih duit aja dia. Iya. Gila, bapak gue pengen ditebus gue masuk penjara. Kan gitu kan? Kasarnya. Tiba-tiba bapaknya cuek, bodo amat, nggak mau. Matanya bapaknya gue. Mampus masuk penjara, mampus. Iya sih. Tapi gue kalau lu punya duit banyak, lu mau ngapain? Punya duit banyak. Tahu nggak nih? Pas udah married apa sebelum married nih? Pas masih kayak gini aja. Mau gimana pun lu mau udah nikah kayak gini kayak punya duit aja dah. Kalau gue buat sekarang nih, belum punya siapa-siapa. Yang pertama nih, gue pasti beli apa yang gue pengen. Pertama, itu dulu. Yang kedua, ya urusan rumah pasti kebakaran mulu dah, dapur. Nggak boleh. Iya. Itu kan apa? Mau ngapain nih di rumah nih? Renov rumah, gas. Gitu. Pokoknya udah rumah. Terutama lah itu ya. Karena pondasi kan itu kan, pondasi kita. Untuk eksternalnya? Eksternal. Nggak mau mulu kok gitu kan, buat teman-teman juga men. Sama bro. Gue kepikiran aja, ya Allah kayaknya punya duit banyak enak aja ya ngasih orang gitu, senyum, ngeliat orang gitu, semoga bermanfaat ya, kayak gitu. Teman gue kemarin, ya elah ada gak banyak duit gue anjing. Berapa ya di kantong? 215.000. Iya sumpah 215.000. Ada bocil gue. Terus gue kasih maknya. Terus dia ngomong, Bu, kasih ya gitu kan. Ini gua, ini temen gua. Ya Bu, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Temen gua nengok langsung. Halus bener bahasa lu. Nggak tahu kenapa lagi seneng aja. Kayak gua berpikir ya Allah. Sebenarnya emang uang dibutuhin. Apa? Uang dibutuhin tapi buat bener-bener digunakan yang lebih baik. Enak banget. Buat bermanfaat untuk orang lain ya. Bener. Tapi permasalahannya punya duit buat depo. Karena kalau gue kadang kalau lagi megang cash ya banyak banget nih. Iya. Megang cash banyak banget. Udah ngancem kadang. Gaplek nih. Wah, gaplek nih. Ngasih yang ngamen gitu. Apa kek dia mau ngapain gitu di lampu merah. Gue kasih nih. Kagak pernah. Asli udah diniatin nih. Kagak pernah ada. Oh. Ijo mulu asal gue lewat ijo mulu. Buset deh ini kenapa ya? Sedekahnya di mana nih gue kuliah? Karena gue liatin di situ. Tapi kan kalau nggak niat nih. Ada aja ya. Buka inian tuh, manduk, brak. Gue baca. Lama nggak bisa disisa lagi ya. Ada yang berapa bodo amat kalau itu. Jadi gue salah narik. Pengen gue kasih goceng, yang kata tarik 20.000. Ke prank kantong. Iya, gue masukin. Tapi dia ada lebih cerita lucu sebenarnya. Diem gue langsung. Nggak apa-apa. Iya, cuma kayak anjing gitu ya. Nih gue sisa 25 nih. Temen gue sisa duit 9.000. Ada pengamen. Ya bukan pengamen, ibaratnya pemulung lah. Minta-minta nih, kayak di warnet zaman SMA. Dikasih lah diolin. Udah nih. Dia jalan, tiba-tiba punya HP nih. Teng gitu kan. Dia ngomong, HP lu? Bukan. Tuh. Langsung gini. 9.000 gua bisa beli granita. Gua beli rokok. Apa main warnet sejam. Gue ditipu. Anjing ya. Itu bener-bener posisinya abis ngasih untuk punya HP beneran. Gue bilang nggak apa-apa. Mungkin dia mau bayar HP cicilan. Lumayan nambah 9.000 ya. 9.000 ya kan, nambah 9.000. Ya Allah. Dia kadang segennya tuh kayak gitu kadang. Orang kesian dah. Gitu. Tapi di balik kesian itu tuh masih banyak yang gue kulik. Ini orang beteng beneran kayak gini gak sih anjing gitu. Iya karena lu nggak mau kasihan sama orang yang salah ya. Iya sih. Soalnya sekarang banyak di luar sana orang-orang yang berpura-pura kasihan doang, aslinya emang enggak. Ya ibaratnya kayak lagi nongkrong. Amin. Kasian dan dua anak, amin. Urusin hidupnya coba. Ya lu ngasih kagak apa kagak. Cuma kasihan dah.
Dia bilang kasihanan lu kan. Dibanding dia mau nyari duit. Lu begitu aja. Lu ngapain? Bisa cuma kasihan dah. Kasihan dah. Anjing lucu. Kata-kata andalan aja. Ayo sering banget kan kayak gitu kan. Orang nggak nyolong, rang. Sini. Orang ngamen. Dikasih maksudnya berapa kan lu kasih gitu. Jangan bacot doang ya. Ya minimal rokok lah ya. Kadang. Jadi kadang orang punya simpati doang, empatinya kurang, kenapa ya? Yang gue lihat sih orang-orang sekarang gitu, anak-anak muda sekarang kayaknya. Ya setuju sih. Karena sekarang orang tuh udah berasa bisa hidup sendiri ya. Orang tuh ngerasa sekarang apa-apa bisa sendiri. Tapi bisa gini, lu Jadi nggak butuh orang lain. kayak CEO Theo ya, siapa gue lupa yang sering ngebagiin duit di TikTok, kan banyak banget tuh. Oh iya. Tapi yang beneran yang bukan yang challenge gitu. Iya tahu gua. Lu ngeliatnya itu kayak gimana? Gua skip. Lu skip? Iya. Why? Karena menurut gua gimana ya? Gua lebih suka yang natural aja gitu. Tapi kan dia natural nih. Maksud dalam arti gua natural tuh ketika Kalau emang lu ngebantu. real in life langsung. Jadi gua lagi di jalan. Ada orang nih. Ibaratnya ya misalkan kita mohon maaf ya. Dia pakai motor Supra geledek. Gitu deketer bapak-bapak sama anaknya. Dia ngasih langsung ke orang yang ibaratnya Malaysia Silver lah atau pengamen lah. Itu gua kayak lebih dia aja masih bisa lu ngasih. Iya. Kok gua enggak ya gitu. Tapi kalau misalkan yang sorry itu saya di TikTok ya mungkin buat mengebangun makin berbaginya aja gitu kan. Kayak Iya kita sih. terinspirasi. Iya. Tapi kalau menurut gua jika lu kan adalah karena ada duit aja. Iya sih. Gue lebih ada juga waktu itu di TikTok, dia ada orang selalu menyiapkan sisipin uang receh di mobil. Bangsa 200.000, tapi itu receh semua. Receh, ceban. Jadi tuh uang cash itu benar-benar dia mau berbagi ke orang yang ada, yang nggak butuh, yang butuh gitu. Dia kalau mau jajan ya cashless gitu. Itu gue langsung kayak boleh gue terapin nih. Alhamdulillah sih, gue belum nerapin setiap harinya gitu kan. Tapi ketika gue dapet recehan Ada, ribuan, 2.000, Ada gue aja taruh ya. selalu di dashboard gue yang kiri. Ketika ada pengamen lampu merah kan kayak Langsung gitu. iya, tinggal kayak gitu doang. Ya 1.000-2.000 kayak gitu. Dan menurut gue juga ya bermanfaat aja loh. Ya sedikit-sedikit bisa lah. Ya 1000 orang yang ngasih kan 10.000 lah, lu bisa beli rokok setengah ibaratnya. Gue juga pernah dapat omongan kata gak usah, jangan nunggu kaya, jangan nunggu Iya. ada kayak gitu sih. Ya sebisa mungkin. Kalau gue sih nanggepin yang tadi pertanyaan lu ya, kalau gue ya sah-sah aja sih, bebas sih kalau gue. Selagi satu sih kalau gue yang gue paling anti banget ketika lu berbagi ada ambil partai, itu gue udah paling anti. Ya. Ketika lu berbagi hanya sebagai sebatas lu konten, silakan. Selagi ranah lu memang buat edukasi dan menginspirasi. Tapi kalau berbaginya gini, Wah, Yang itu maksudnya dia ngasih rokok yang di sono. Yang kemarin kita yang bagi-bagi rokok dilempar-lempar. gitu. Kalau gue gitu sih maksudnya. Lu mau bagi, mau lu kontenin, mau gimana terserah. Satu poinnya jangan ada embel-embel partai. Itu satu nggak harus lu ngasih terus. Tapi jangan lupa nyoblos ini ya, itu udah nggak fair buat gua. Terus kedua, minta timbal balik ketika lu ngasih, lu harus kayak misalnya tapi lu harus misalnya harus promosiin dagangan gue ya gini-gini, itu gue udah skip gitu. Intinya niat aja. Iya, balik lagi kalau emang niat lu buat menginspirasi sama edukasi sih sah-sah aja. Cuman kalau gue udah paling partai itu gue udah paling anti. Tapi kalau yang tanggapan lu tadi, tanggapan yang tadi lo ngomongin buat gua sebenarnya nggak apa-apa, bagus menurut buat ini loh kesadaran manusia. Iya benar, ngebangun awareness terhadap orang. Sebenarnya tuh gua oke sih. Ya cuma kadang gua skip aja karena terlalu lama di drama Iya, gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang mau berbagi langsung aja, nggak usah. Oke guys, terima kasih kenapa apa yang udah cenggol, apa yang apa lewat. Nah, kalau itu enggak pakai yang embel-embel kayak gitu, aku enggak suka. Tapi kan kadang gini juga ya, kebutuhan konten mereka juga gak sih? Iya sih. Tapi dia tuh Enggak harus lah. Enggak harus kayak dikasih tau, guys, kali ini kita mau bagi gini-gini. Enggak gitu. mungkin bisa kayak oke teman-teman hari ini gua mau ini. Dah, kelar. Ya, mungkin Langsung aja. caranya aja ya. Ya mungkin gua nggak suka aja muka lu. Itu bisa jadi ya. Dah. Nah, kalau gue udah anti banget ya, kalau udah berbagi partai udah skip gue mau siapapun orangnya. Mau pemuka agama kayak artis kayak siapa kayak, kalau udah ada embel-embel gue udah
Gue malah pengen tahu, misalkan ya ada acara yang gitu berbagi gitu, ke rumah gue aja, butuh kita. Iya. Nah, ini kadang yang salah tuh gini loh, kadang orang juga ketika berbaginya maksudnya ngematokin bahwa standarisasi mereka butuh, mereka enggak. Iya. Padahal kalau menurut gue ya orang yang nggak susah belum tentu nggak butuh anjing. Iya betul. Dan orang susah belum tentu butuh juga. Karena orang kaya butuh tau. Iya. Butuh. Udah dikasih tahu. Butuh. Makanya nggak kan mindset orang sekarang gitu, orang pinggiran, orang ganda pasti butuh. Iya. Orang-orang kayak kita nih yang kayak gini lah maksudnya Masih masih mikirnya masih nggak butuh lah gitu. Padahal kayak anjing kalau dipikir-pikir juga kita pernah ngerasain kagak makan gitu kan ya. Bener. Jadi coba tolonglah ke saya. Nih ke dia juga nih. Ya. Pakai masuk gitu. Iya Scarlett kek. Yuk. Ah. Kadang karena mungkin udah terlalu ini kali kita ya. Udah cukup Terlalu lama. Jadi thank you banget Bang Kuri udah mau jauh-jauh Ya sama-sama. datang di sini. Ini omongannya daging. Kalau ditelaah dengan baik-baik. Soalnya nanti ada sepatah kata kayak sat. Nah, Tidak jeduk. Dikit-dikit. ya pokoknya gitulah, ambil baiknya buang buruknya lah. Ya kan? saya bukan orang baik. Dan saya juga bukan orang buruk. Kita beropini aja nih. Yang menurut lu masuk ya masukin, yang menurut lu nggak masuk ya keluarin. Jangan berantem di komen nih. Oh, ntar udah ribut di komen. Oh iya, tadi kalau ngomongin komen nih, terakhir nih, gue sih mesen doang. Kalau lu mau komen yang bener. Maksudnya jangan ngebawa fisik, kedua keluarga, ketiga agama, itu jangan deh gitu. Ya. Maksudnya lu jadi netizen juga yang bijak lah gitu, yang pinter, jangan tolol banget gitu maksud gua. Lu udah tolol nih, jangan tambah tolol, udah gitu intinya. Jadi sebenarnya dia lagi ngatain elu tolol. Itu tolol. Jadi kalau mau komen silahkan, kita nggak pernah menutup kolom komentar gitu, kita terbuka. Cuman kalau cara lu komentar udah nggak asik ya, kita nggak asikin lagi, jangan baper, udah gitu sih intinya. Jadi ini kayak bahasan anak tongkrongan aja. Intinya lu udah tau lah yang mana yang benar, mana yang enggak. Nah, gitu kan. Jadi penonton yang benar lah. Karena gue kesel lagi nih, dia komen nih ngata-ngatain nih, kira kita katain balik dia marah. Namanya ular, matok nggak mau dipatok balik. Iya. Lah kita terima nih, dia ngata-ngatain, oke kita nggak marah nih gitu kan. Cuman kan kita counter balik dong. Kayak kita katain, kayak misalnya ada yang sering komen tuh, lu bisa ngomong doang, gua komen balik, lu bisa komen doang. Benar. Iya Kita kan? di sini tuh ibaratnya beropini. Tadi Iya. dalam bahaya. Kita beropini. Jadi buat teman-teman nggak sesuai sama apa yang dijalanin, ya udah skip ini opini aja, kita. iya. Tuh. Tapi kalau misalkan bukan, coba diperdebatkan di kolom komentar dengan attitude yang baik. Iya, maksudnya kalau mau debat ya kita juga nggak menutup kita bener. Terus ketika lu ngasih saran kita, oh enggak, gue yang paling bener, nggak gitu. Kalau bisa lu kasih komen yang sebenarnya yang baik kayak gini bang, oh itu jadi Iya benar gitu. tahu. Udah. Jadi Mario Teguh pamit undur. Undur. Salam ke tanah. Ah, salam apa? Salam ke tanah. Salam tanah. Oke, thank Jangan you. lupa dibeli. Jangan lupa follow. Ntar ada. Di mana? Di sini. Waduh banyak. Pokoknya yang penting cek keranjang kuning.